Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumis sa'ah. Amma ba'd. Teman-teman, kita akan membahas suatu perkara yang penting, yaitu tentang hakikat kehidupan ini. Kenapa kita perlu membahas hal ini? Agar kita mudah memahami makna dari kehidupan ini, apa arti kehidupan ini yang kita jalani, dan agar kita juga mudah memahami tentang agama Islam. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya baik agama ini maupun kehidupan ini sama-sama Allah yang menciptakan, sama-sama Allah yang mengatur. Dan tidaklah Allah mengatur agama ini kecuali untuk memberikan arah kepada kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Oleh karena ini agama ini sesuai dengan hakikat kehidupan yang Allah tetapkan atasnya. Dan ada 5 hakikat kehidupan yang perlu kita ketahui, yang dari 5 hakikat ini akan muncul berbagai macam perkara dalam agama ini yang sifatnya 5, seperti 5 amalan, 5 rukun Islam, dan sebagainya. Itulah pentingnya kita memahami hakikat kehidupan ini agar kita juga memahami agama ini. Dan yang pertama, hakikat kehidupan yang pertama, yang banyak di antara kita yang tidak mengetahuinya, atau bahkan lupa atau lalai, yaitu tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Kalau tujuan manusia diciptakan oleh Allah, mungkin hampir semua orang sudah mengetahuinya. Namun tujuan Allah menciptakan manusia ini jarang sekali dibahas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini untuk memberikan rahmat kepada manusia, untuk menunjukkan kebesarannya bahwa Dia Maha Pemberi rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-118 sampai dengan 119. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Jika Tuhanmu menghendaki, benar-benar Dia akan menjadikan manusia itu umat yang satu, yaitu umat yang semuanya berada di dalam kebenaran, di mana masing-masing jiwa Allah berikan petunjuk kepadanya. Namun Allah tidak berkehendak demikian. Allah ingin menguji siapa di antara manusia ini yang menginginkan petunjuk Allah dan siapa yang tidak menginginkannya. Wala yazaluna mukhtalifin. Oleh karena itu, mereka senantiasa berselisih, baik menselisih kebenaran maupun berselisih di antara mereka. Karena masing-masing di antara mereka mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Maka kita jumpai fenomena di dunia ini bahwa begitu banyak macam pemikiran, aliran, dan agama yang ada di dunia ini. Ya, bahkan di dalam Islam sekalipun begitu banyak aliran-alirannya. Dan semua merasa benar dengan pendapatnya. Illa man rahima rabbuk, kecuali siapa yang dirahmati oleh Tuhan kamu. Itulah mereka yang berada di atas kebenaran, berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walizalika khalaqahum. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Nah, inilah dalilnya yang menjelaskan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk merahmati. Illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu, benar-benar Dia akan memenuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Siapa mereka? Yaitu mereka orang-orang yang sombong, yang enggan Allah rahmati dengan petunjuknya. Maka Allah akan menyiksa mereka. Dan merekalah orang-orang yang merugikan diri sendiri, yaitu orang yang menolak petunjuk Allah, menolak rahmat Allah, maka Allah tidak akan pula memberikan kepada mereka rahmatnya di akhirat nanti. Ini tujuan pertama, hakikat pertama kehidupan ini, yaitu tujuan Allah menciptakan manusia bagi Allah adalah untuk merahmati. Adapun hakikat yang kedua adalah tujuan bagi manusia, yaitu tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ibadah. Gunanya apa? Agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan
dengan tujuan yang pertama tadi. Inilah dua tujuan yang saling berkaitan sama lain, yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Karena semua kebaikan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk pula agama ini. Dia akan memberikan kebaikan di dunia ini maupun kebaikan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 55 sampai dengan 57. Wa dzakir, maka berilah peringatan. Fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini terkait dengan hakikat yang pertama, yaitu Allah memberikan rahmat berupa petunjuk. Dan hanya orang-orang yang beriman saja yang akan menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang akan menerima peringatan dan yang akan menjalaninya. Dan orang-orang yang ingkar tentu tidak akan menerimanya. Sama saja bagi mereka diberi peringatan maupun tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku, semata-mata hanya untuk taat kepadaku. Inilah ayatnya yang menjelaskan bahwa tujuan manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia dan jin itu berada di dalam kebenaran sehingga memberikan kebaikan bagi mereka. Akan mendapatkan rahmat melalui petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum mirzkin, aku tidak menghendaki mereka memberikan rizki kepadaku. Karena sesungguhnya amal-amal manusia itu untuk kebaikan manusia sendiri. Allah tidak membutuhkan rizki. Allah tidak membutuhkan sesajen dari manusia. Tidak. Justru Allah ingin memberikan rahmatnya berupa kebaikan, petunjuk agar memberikan kebahagiaan di dunia. Dan akan Allah balas dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar di akhirat. Wa ma uridu ayut imun. Dan aku juga tidak menghendaki mereka memberikan makan kepadaku. Ya, baik sesajen ataupun tumbal ataupun yang sebagainya, Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh ibadah manusia. Allah tidak butuh sesuatu penyembahan, pemberian dari manusia. Allah Maha Kuasa. Allah Maha memiliki rizki. Dialah yang justru memberikan rizki kepada manusia. Inilah tujuan hakikat kedua dari hakikat kehidupan yang merupakan yang pasangan dari hakikat yang pertama, yaitu tujuan manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Adapun hakikat yang ketiga terkait dengan kedudukan, yaitu kedudukan manusia di bumi ini adalah sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Yaitu makhluk yang Allah berikan kehendak, yang Allah berikan wewenang untuk berbuat setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan untuk manusia berkehendak sesuai dengan kehendaknya, namun tetap dalam koridor kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk apa? Allah untuk menguji keimanannya. Allah untuk mengetahui kehendak manusia, apakah ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau mau ingkar. Dan agar sebagai bukti kepada manusia tentang keimanannya itu, perbuatannya. Dan nanti perbuatannya akan disampaikan kepada manusia. Inilah selama perbuatan mereka selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu khalifah, yaitu orang yang penguasa-penguasa yang diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka para malaikat berkata, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha?" Apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi itu yang akan memberikan kerusakan di dalamnya? Wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah sesama mereka. Di sini malaikat sudah mengetahui karena Allah telah menyampaikan sifat-sifat dan berita-berita tentang manusia nanti di dunia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu
mensucikan engkau, memuji engkau, dan membersihkan engkau, ya Allah ya Allah. Dalam arti, malaikat di sini membandingkan antara dirinya dengan manusia. Malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dijadikan justru di dunia itu makhluk yang akan merusak dan saling menumpahkan darah? Maka Allah berkata, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku lebih mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah sengaja menciptakan di bumi itu makhluk yang pendosa, makhluk yang bodoh, makhluk yang zolim. Namun karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang pendosa itu, yang zolim itu, yang bodoh itu akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal mereka tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau ya malaikat, engkau tidak dibuat dengan sifat-sifat buruk tersebut dan engkau melihat aku. Maka pantas, wajar kalau seandainya engkau selalu berbuat baik. Namun aku menciptakan makhluk yang tabiatnya buruk agar aku memberikan ampunan kepada mereka dan akan menjadikan bukti kebesaranku bahwa makhluk yang buruk sekalipun akan berbuat kebaikan dan taat kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku karena mereka beriman kepadaku. Itulah kelebihan manusia sehingga malaikat disuruh untuk bersujud kepada manusia. Itu hakikat yang ketiga, yaitu kedudukan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Hakikat yang keempat adalah kedudukan dunia bagi manusia adalah sebagai ujian bagi manusia. Ini pasangannya hakikat yang ketiga, ya. Karena hakikat-hakikat ini saling berpasangan. Yang pertama berpasangan dengan yang kedua, dan yang ketiga ini berpasangan dengan yang keempat. Tidaklah Allah ciptakan dunia ini untuk menguji manusia, keimanannya. Ya, apapun yang ada di dunia ini, baik kebaikan maupun keburukan, semuanya Allah berikan untuk ujian bagi manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Ya, akan mati, akan kembali kepada Tuhannya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian semua dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Ya, di dunia ini isinya dua itu. Kalau nggak kebaikan ataupun keburukan. Kebaikan berupa nikmat-nikmat. Berupa sesuatu yang menyenangkan. Rizki, kesehatan, istri, anak, kesenangan lainnya. Teman-teman yang baik, orang-orang yang menyintai. Adapun keburukan-keburukan itu seperti musibah, seperti kesempitan, seperti perselisihan, seperti istri dan anak yang susah diatur, ataupun konflik dengan manusia lain. Itu semuanya adalah suatu keburukan-keburukan, termasuk juga sakit dan sebagainya. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Akan ditanya ketika dikembalikan apa yang telah kalian lakukan dengan semua nikmat aku berikan dan semua cobaan aku berikan. Ya. Karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Nikmat-nikmat yang Allah berikan, semua kebaikan yang Allah berikan dipertanggungjawabkan. Untuk apa kalian gunakan itu? Tidak semerta-merta aku berikan itu saja tanpa ada sesuatu tujuan. Karena tujuan engkau diciptakan adalah untuk ibadah. Apakah sudah menggunakan semua nikmat itu untuk ibadah? Apakah sudah menggunakan semua nikmat itu sesuai dengan pemberi nikmat? Dan juga sebaliknya, ketika aku memberikan kepada kalian cobaan, apakah kalian sudah menghadapi cobaan itu sesuai dengan pemberi cobaan? Dengan sesuai kehendak aku? Karena tidaklah semua kebaikan dan nikmat yang kalian terima itu semata-mata dari aku semua, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah tidak akan membiarkan manusia ini Allah beri cobaan dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan nikmat yang akan membuat manusia ini melampaui batas sebebas-bebasnya, tidak pula. Ya.
Inilah tujuan kehidupan ini. Tidaklah kebaikan dan kebenaran ini, kebaikan dan keburukan, apapun yang ada di dunia ini, semata-mata ujian bagi manusia. Inilah hakikat yang keempat, yaitu kedudukan dunia bagi manusia sebagai ujian. Kemudian hakikat yang kelima, yang terakhir, ini adalah tujuan sekaligus kedudukan, yaitu tujuan dan kedudukan akhir manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirat, ya. Tujuannya ada kembali kepada Allah dan kedudukannya adalah di akhirat. Inilah kondisi manusia akhir nanti. Kondisi manusia yang tidak akan berubah lagi. Kondisi manusia setelah dia mati dan ditegakkan hari pembalasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang 4, "Ilaihi marji'ikum jami'an." Kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Untuk apa? Untuk Allah selesaikan semua urusannya, semua perselisihannya, semua perdebatannya, semua hak-hak yang belum dipenuhi. Wa'dallahi haqqan, sebagai janji dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dialah yang maha adil, yang maha menegak kebenaran. Dia akan menegakkan itu semua pada hari akhir, walaupun di dunia belum ditegakkan. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Sesungguhnya dialah yang pertama kali menciptakan makhluk-makhluk, kemudian dia pula yang akan kembali menciptakan itu semua setelah hari kiamat nanti. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus sholihati bil qis, agar dia memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal sholih dengan balasan yang baik. Walladzina kafaru, sedangkan bagi orang-orang yang ingkar, lahum syarabum min hamimin, bagi mereka air minum yang sangat panas. Bayangkan nikmat yang mereka terima, air yang merupakan sumber kehidupan, namun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air yang sangat panas. Wa azabun alim, dan azab yang sangat pedih. Bima kanu yakfurun, akibat keingkaran mereka dulu selama di dunia. Inilah tujuan dan kedudukan akhir manusia, ya. Tujuan akhir manusia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban dan untuk diselesaikan semua urusan-urusannya di antara makhluk-makhluknya. Adapun kedudukan akhir manusia adalah kembali ke akhirat, baik itu surga maupun neraka, sebagai balasan bagi semua perbuatan dia selama di dunia. Dan Allah Maha Adil. Allah Maha menegak keadilan. Dan Allah Maha pemberi balasan dan pengazab yang sangat pedih. Inilah hakikat yang kelima dan yang terakhir dari hakikat kehidupan, yaitu tujuan dan kedudukan akhir manusia ini adalah kembali kepada Allah dan akhirat. Dan teman-teman, 5 hakikat ini tidak datang begitu saja. Tidak saya urutkan begitu saja. Namun hakikat ini, kelima hakikat ini Allah sampaikan pula di dalam Al-Quran secara berurutan. Dengan urutannya pun urutan yang sesuai, urutan yang benar. Yaitu dalam surat Al-An'am ayat 161 sampai dengan 165. Ya. Kelima ayat ini mencakup kelima hakikat ini. Di mana pada ayat 161 ini terkait dengan tujuan Allah merahmati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul, katakanlah, innani hadani rabbi, sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan aku ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dinang qiyamam millata Ibrahim hanifa, agama yang kokoh, jalan Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Ibrahim itu orang-orang yang musyrik." Nah, ini terkait dengan tujuan Allah menciptakan manusia untuk merahmati, yaitu memberikan petunjuk
kepada manusia. Kenapa petunjuk? Yang disampaikan dalam ayat-ayat tentang rahmat Allah, karena sesungguhnya sebesar-besarnya rahmat Allah di dunia ini adalah petunjuk, bukan nikmat yang lainnya. Ya, sebagaimana tadi surat Hud ayat 118 sampai dengan 19, isi tentang petunjuk, ini pun tentang petunjuk. Karena dengan petunjuk itulah manusia akan mampu menggunakan nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat dunia, sehingga nikmat dunia itu akan memberikan kebaikan kepada dia. Adapun tanpa petunjuk, maka nikmat dunia ini akan menjadi malapetaka bagi manusia sendiri. Oleh karena itu, petunjuk adalah sebaik-baiknya nikmat yang Allah turunkan di dunia ini. Bagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum." Maka ikutilah sebaik-baik apa yang aku turunkan kepada kalian. Ya, maka Allah mengatakan petunjuk di dalam ayat tersebut sebaik-baiknya apa yang Allah turunkan kepada kalian, bukannya hujan yang menghidupkan bumi ini, bukan, namun petunjuk. Ini terkait dengan tujuan yang pertama. Dan ayat yang 162 sampai dengan 163 ini terkait dengan tujuan manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kul," katakanlah lagi, "Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin." Semata-mata untuk Tuhan semesta alam, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk manusia, bukan pula untuk mengikuti kemauan dirinya sendiri, namun untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan, Allah yang memberikan kehidupan kepada dia. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya dalam ketaatan, tidak kepada siapapun, tidak kepada orang tua, dan tidak pula kepada hawa nafsu diri sendiri. Wa bidzalika umirtu, dan seperti itulah aku diperintahkan. Inilah jalan Ibrahim. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan A, aku akan mengikutinya. Allah katakan B, aku juga pun akan mengikutinya. Tidak ada pilihan bagiku, karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui tentang kehidupan ini dan apa-apa yang terbaik buat manusia. Ini tentang tujuan manusia untuk ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang 164 surat Al-An'am berkaitan dengan tujuan akhir manusia, hakikat yang kelima, sebatas tujuannya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul," katakanlah, "aghairallahi abghi rabba." Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Wa huwa rabbu kulli syai'. Padahal dialah Tuhan atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Lantas mengapa kita harus mencari Tuhan selain Dia? Sedangkan kita diciptakan dan berasal darinya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan tidaklah seseorang itu berbuat, sebuah jiwa itu berbuat kecuali akan kembali kepada dirinya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah seseorang akan menanggung dosa dari orang lain. Tsumma ila rabbikum marji'kum, kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Tuhan kalian, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, dan akan disampaikan pada kalian terhadap apa-apa yang dulu kalian perselisihkan. Ya, ini terkait dengan kedudukan akhir manusia, tujuan akhir manusia yang akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselesaikan semua urusannya dan perselisihannya. Dalam Al-An'am ayat 161 sampai 165 ini Allah urutkan antara tujuan Allah, tujuan manusia, dan tujuan akhir. Kemudian kita masuk ke level kedudukan, tiga kedudukan lainnya. Dalam ayat yang ke-165 Allah berfirman, "Wa huwallazi khalaqakum khalaifal ard." Dialah yang menjadikan kalian khalifah, penguasa-penguasa di bumi ini. Ini terkait dengan kedudukan manusia sebagai khalifah, terkait dengan hakikat yang ketiga, ya. Kemudian masih di lanjutan ayat yang ke-165, Allah berfirman, "Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat," dan Dia tinggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat, baik itu hartanya,
baik itu kesehatannya, baik itu kekuatannya, dan baik itu kecerdasannya. Allah tinggikan sebagian satu dengan sebagian yang lain. Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Liyabluwakum fima atakum, agar dia menguji kalian terhadap apa-apa yang diberikan kepada kalian. Ya, untuk ujian itu semua. Baik yang dilebihkan maupun yang dikurangkan. Apakah yang dilebihkannya itu akan digunakan untuk melakukan suatu amal baik? Apakah yang diberikan kekurangan itu akan bersabar dan menggunakan sebaik-baiknya walaupun hanya terbatas? Semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan, baik itu sedikit ataupun banyak, semua tetap akan Allah tanya. Nah, ini terkait dengan hakikat yang keempat, ya, yaitu tujuan kedudukan dunia ini adalah sebagai ujian bagi manusia, baik itu kebaikan ataupun keburukan, kekurangan ataupun kelebihan. Dan penggalan terakhir dalam ayat 165 itu Allah berfirman, Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan kamu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ini terkait dengan kedudukan akhir manusia, ya. Apakah manusia itu berada di surga ataupun berada di neraka? Karena sesungguhnya Allah sangat cepat siksanya. Ini terkait orang-orang yang ingkar, yang akan menepati neraka nanti di hari akhir. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, ya. Maha Pengampun, sebesar apapun dosa manusia, Allah lebih besar ampunannya. Dan Allah Maha Penyayang, ya. Kasih sayang Allah, rahmat Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Dan Allah akan membalas dengan balasan yang sangat baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini terkait dengan kedudukan akhir manusia, yaitu di surga ataupun di neraka. Inilah rangkuman tentang 5 hakikat kehidupan yang termaktub dalam surat Al-An'am 161 sampai dengan 165. Yang berisi dari 5 hakikat yang terbagi menjadi 3 tujuan dan 3 kedudukan. Ya, di mana pada 5 hakikat yang kelima, tujuan akhir dan kedudukan akhir adalah digabung. Lantas apa kesimpulannya dari 5 hakikat ini? Nah, ini yang menarik. Yaitu kesimpulan dari 5 hakikat ini bahwa hakikat kehidupan ini adalah ujian keimanan. Kenapa demikian? Karena dari 3 tujuan. Tujuan Allah merahmati, tujuan manusia ibadah agar mendapatkan rahmat Allah, dan tujuan terakhir adalah manusia dikembalikan kepada Allah untuk ditanya, untuk diselesaikan urusannya, untuk diselesaikan perselisihannya. Ini terkait dengan keimanan, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun 3 kedudukan dalam hakikat kehidupan ini, yaitu kedudukan manusia sebagai khalifah, kedudukan dunia sebagai ujian, dan kedudukan akhir manusia sebagai balasan, yaitu surga maupun neraka. Ini terkait dengan ujian, ya, karena ujian akan diberikan nilai dan balasan, ya. Oleh karena itu, hakikat kehidupan ini adalah ujian keimanan. Bagaimana Allah menguji kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau beriman kepada Allah dan beramal solih sesuai dengan petunjuknya, dan siapa yang tidak. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Insan, yaitu surat yang menceritakan tentang manusia, tentang hakikat kehidupan ini. Dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari air mani yang terpancar, dari zat yang hina, yang sangat kecil, ya, dan hina, berasal dari tempat yang hina, agar manusia itu tahu diri, siapa dia sebenarnya, dari mana dia berasal, dan dia bukan siapa-siapa. Belum bisa disebut apa-apa. Mengapa dia menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menciptakannya, menyempurnakan tubuhnya. Nabtalihi, agar kami menguji dia. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan dia mendengar dan dia melihat. Maka akan digunakan apa pendengaran dan penglihatannya itu? Apakah untuk
mendengar dan melihat firman Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ataupun untuk mengingkarinya dan mencari petunjuk-petunjuk di selain Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan hawa nafsunya. Inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami berikan petunjuk kepadanya suatu jalan, ya. Kami sampaikan kepada dia suatu jalan. Nah, imma syakira, sebagian di antara mereka ada yang bersyukur, ada yang mau mengikuti jalan tersebut, ada yang mensyukuri nikmat petunjuk tersebut dan nikmat pendengaran dan penglihatannya. Wa imma kafuro, dan ada orang yang ingkar menggunakan pendengaran dan penglihatannya untuk mengingkari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hakikat kehidupan kita, yaitu ujian keimanan di mana Allah memberikan kepada kita kehidupan ini, pendengaran dan penglihatan, dan rezeki yang lainnya agar kita hidup dan agar kita mampu untuk membaca kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan petunjuk kepada kita, apakah kita mau menerimanya, apakah kita mau beriman kepadanya ataupun kita ingkar. Ya. Jadi, kesimpulan dari hakikat kehidupan adalah ujian keimanan. Demikianlah teman-teman tentang hakikat kehidupan, dan kita juga perlu mengetahui di mana urgensi, pentingnya dan kedudukan hakikat kehidupan ini di dalam agama kita. Yaitu dari 5 hakikat kehidupan ini, baik itu Allah merahmati, manusia ibadah, manusia sebagai khalifah, dunia sebagai ujian, dan tujuan akhir, kedudukan akhir sebagai akhirat, akan memberikan semua jenis amal dalam agama ini. Ya, agama ini akan tercakup dalam 5 jenis amal ini, tidak akan melenceng dari kelima ini, di luar 5 jenis amal ini. 5 amalan ini berasal dari 5 hakikat kehidupan ini, ya. Dari Allah merahmati akan muncul kewajiban kita untuk ibadah, mempelajari petunjuknya dari ibadah kita, akan beramal solih, khalifah ini akan menegakkan kebenaran, dan ujian ini agar kita bersabar, dan akhirat itu agar kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun bertobat. Dan dari jenis amal ini pula akan muncul rukun yang kita kenal dengan rukun Islam ini yang sangat kita hafal, ya. Ilmu ini dasarnya adalah syahadat, ya. Sebagai hal utamanya, sebaik-baik amal adalah sholat, seutama-utama amal, dan zakat ini adalah untuk melatih kita tentang kepedulian kita kepada sesama, bagaimana kita mau menegakkan dakwah kalau kita tidak ada kepedulian dengan manusia yang lainnya. Dan puasa ini untuk melatih kesabaran, adapun haji itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya haji itu pakaiannya seperti orang mati, dan ucapannya pun seperti orang yang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Itulah kedudukan 5 hakikat ini, yang dari 5 hakikat ini kita akan mudah memahami agama Islam ini secara garis besarnya. Tanpa kita mengetahui garis besarnya, sulit bagi kita memahami Islam ini dengan mudah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.